teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Afianingsih, NIM 71014182210 dari Rombel Pendidikan Administrasi Perkantoran A 2018. Dalam video kali ini, saya akan mempraktikkan bagaimana cara mengarsip dokumen keluarga atau surat-surat penting yang ada di rumah saya. Pasti teman-teman semua memiliki dokumen keluarga kan di rumah. Nah, dokumen keluarga itu harus disimpan dengan baik ya. Tujuannya untuk mengarsip ini adalah agar dokumen keluarga tersimpan dengan aman dan memudahkan dalam pencarian apabila kita membutuhkan dokumen tersebut. Dokumen kamu berantakan dan susah dalam pencarian apabila kita membutuhkan. Yuk, stay tune video ini. Langkah yang pertama adalah kita mengidentifikasi anggota keluarga. Anggota keluarga saya terdiri dari bapak, ibu, saya, dan adik saya. Jadi di sini kita perlu mengidentifikasi dokumen apa aja sih yang dipunyai oleh bapak, oleh ibu, saya, dan adik. Langkah selanjutnya adalah kita menentukan jenis arsip. Jenis arsip ini terdiri dari jenis arsip abadi, jenis arsip penting, biasa, dan lainnya. Arsip abadi ini merupakan dokumen-dokumen yang tidak akan tergantikan seumur hidup kita dan akan berguna seumur hidup seperti ijazah. Dengan kita mendapatkan ijazah, maka itu tidak akan tergantikan sampai kapanpun kan. Terus KTP, bagi KTP yang sudah menerapkan atau sudah berlaku seumur hidup. Selanjutnya untuk arsip penting. Arsip penting ini dokumen yang selama ini atau sekarang ini digunakan, tapi nantinya itu ada masa berlakunya. Contohnya seperti KTM atau Kartu Tanda Mahasiswa. Kartu Tanda Mahasiswa ini tentunya ada masa berlakunya kan, atau bisa kita gunakan selama kita masih menjadi mahasiswa atau masih kuliah di kampus tersebut. Mengapa kartu keluarga dikatakan arsip penting bukan arsip pribadi? Karena kartu keluarga ini apabila anak dalam keluarga tersebut sudah menikah, maka dia akan membuat kartu keluarga baru. Jadi kartu keluarga ini sifatnya penting dan tidak bisa digunakan sampai seumur hidup karena bisa saja ganti-ganti. Untuk arsip biasa ini contohnya seperti formulir-formulir pendaftaran. Contohnya saja kita akan mendaftar bekerja di kantor A, kantor B, maka formulir pendaftaran tersebut termasuk ke dalam jenis arsip biasa. Selanjutnya dalam identifikasi kali ini kita juga harus mengidentifikasi jangka waktu. Berapa sih jangka waktu dokumen tersebut akan berlaku? Seperti misalnya KTP saya ini. KTP saya sudah berlaku seumur hidup, tetapi ada juga KTP yang masih belum berlaku seumur hidup. Jadi untuk KTP saya ini jangka waktunya adalah seumur hidup. Langkah yang ketiga adalah menentukan sistem penyimpanan. Dalam tahap ini, kita menentukan sistem penyimpanan apa yang akan kita gunakan dalam mengarsipkan dokumen keluarga kita. Kita tinggal pilih apakah mau menggunakan sistem penyimpanan tanggal, wilayah, abjad, desimal, terminal digit, ataupun pokok soal. Atau bisa saja kita melakukan kombinasi dari dua sistem yang ada. Kalau saya pribadi nih, saya menggunakan sistem penyimpanan kombinasi antara sistem penyimpanan pokok soal dan sistem penyimpanan tanggal. Mengapa demikian? Yang pertama, alasan saya menggunakan sistem pokok soal karena apabila saya menggunakan sistem penyimpanan pokok soal ini, semua dokumen-dokumen yang sejenis itu akan menjadi satu atau berkumpul di dalam satu guide, satu map. Jadi itu memudahkan dalam pencarian. Misalnya ijazah dengan ijazah, sertifikat dengan sertifikat. Itu tentunya akan memudahkan orang tua saya dalam melakukan pencarian kembali dokumen tersebut.
Selanjutnya, mengapa saya mengkombinasikan sistem penyimpanan pokok soal dengan sistem tanggal? Karena sistem tanggal ini disusun berdasarkan tahun, bulan, dan tanggal. Jadi dalam map saya itu bertuliskan tahun, yang nantinya itu akan memudahkan dalam pencarian kembali dokumen. Karena kan tahun dokumen antara dokumen saya, dokumen orang tua saya, dokumen adik saya itu kan berbeda jauh tahunnya, maka ini akan memudahkan. Jadi misalnya nih, bapak saya mau mencari dokumen berupa ijazahnya, maka langsung akan kepikiran, oh ya, dulu saya lulus tahun, misal tahun 2000 saya lulus, maka dengan cepat beliau akan membuka map yang bertuliskan tahun 2000, tidak harus membuka map tahun lainnya. Jadi ini merupakan efektif waktu. Ya, ini merupakan tujuan utama saya mengapa saya menggunakan sistem pokok soal dan menggunakan sistem tanggal itu pada bagian map. Bayangkan saja apabila saya menggunakan sistem tanggal pada guide, maka dokumen-dokumen yang serupa itu akan terpisah karena tahun dari dokumen tersebut kan berbeda-beda. Misal ijazah saya tahun 2017, ijazah orang tua saya tahun 2000, maka itu akan mencar, maka itu akan kesulitan. Maka saya menggunakan sistem pokok soal ini tujuannya agar ijazah bergabung dengan ijazah, sertifikat bergabung dengan sertifikat, itu akan memudahkan dalam pencarian. Tentunya oleh orang tua saya, adik saya yang minim akan pengetahuan tentang arsip-mengarsip ini, jadi saya mengusahakan untuk menggunakan sistem penyimpanan yang mudah dimengerti oleh mereka. Setelah kita menentukan sistem penyimpanan, langkah selanjutnya adalah menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan ini yang nantinya akan digunakan sebagai tempat untuk menyimpan dokumen tersebut. Teman-teman jangan khawatir ya, untuk alat dan bahan ini kita juga bisa menggunakan alat yang sudah tersedia di rumah, jadi tidak perlu mengeluarkan uang untuk mendapatkannya. Misalkan saja kita memanfaatkan map yang sudah ada di rumah, memanfaatkan kardus ataupun laci. Jadi kita tidak perlu membeli film kabinet yang harganya lumayan mahal, jadi kita bisa juga menggunakan lemari plastik atau lemari apapun yang sudah ada di dalam rumah. Dan apabila terpaksa harus membelinya karena di rumah belum ada alat atau bahan yang memadai untuk menyimpan, maka kita bisa membelinya dengan harga yang murah ya. Untuk saya sendiri dalam praktik kearsipan menyimpan dokumen keluarga ini, saya menggunakan alat dan bahan yang sudah ada di rumah, dan saya juga ada yang membelinya tapi dengan harga yang lumayan murah. Mengenai alat dan bahan yang saya gunakan, tentunya saya membutuhkan alat-alat yang nantinya akan dijadikan sebagai laci, sebagai guide, sebagai map, dan alat-alat lainnya untuk membuat perlengkapan tersebut. Untuk lacinya saya membutuhkan 5 map kancing seperti ini yang nantinya akan dijadikan sebagai laci. Jumlahnya ada 5 karena laci saya berjumlah 5. Kemudian alat yang saya gunakan sebagai guide adalah map Snell Hector. Jadi saya membutuhkan beberapa Snell Hector, ini cukup banyak karena guide yang saya butuhkan itu banyak. Jadi ini map yang digunakan sebagai guide yang nantinya akan dimasukkan ke dalam laci. Selanjutnya di dalam guide tentunya ada map ataupun folder. Saya membutuhkan kertas HVS ini. Kertas HVS warna saya jadikan sebagai map ataupun folder. Di dalam kertas HVS ini saya sudah membentuk tempelan sedemikian rupa. Nantinya ini akan dituliskan tahun. Tujuannya apa teman-teman? Apabila nanti ini dimasukkan ke dalam Snell Hector, maka tempelan kertas ini tidak akan tertutup dan akan muncul di atas Snell Hector itu. Ini untuk memudahkan pencarian. Jadi apabila kita akan membuka atau mencari dokumen pada tahun tersebut, kita tinggal melihatnya di tempelan kertas ini yang sudah bertuliskan tahun nantinya.
Oh ya, dalam pembuatan laci, guide map, tentunya saya membutuhkan peralatan-peralatan lain sebagai penunjang untuk membuatnya, seperti membuat tulisan yang ditempelkan di laci, terus membuat kertas-kertas yang bertulisan tahun yang ditempelkan pada map tadi. Jadi di sini saya membutuhkan penggaris, kemudian gunting, spidol, dan lem. Jadi ini adalah peralatan yang saya gunakan untuk menunjang pembuatan dari laci, guide, dan map. Nah, itu dia alat-alat yang saya gunakan dalam praktik menyimpan dokumen keluarga ini. Cukup mudah kan teman-teman? Jadi kita tidak perlu mengeluarkan banyak uang, akan tetapi dokumen-dokumen keluarga kita akan terjamin keamanannya. Nah, setelah kita mengetahui peralatan dan perlengkapan apa saja yang digunakan atau yang dibutuhkan dalam mengarsip dokumen keluarga ini, selanjutnya kita langsung saja menuju ke laci atau macam-macam laci apa saja yang digunakan dalam praktik mengarsip dokumen keluarga ini. Jadi, ini map kancing tadi sudah diberi nama sesuai dengan nama-nama laci, sesuai dengan dokumen keluarga saya. Jadi saya menamai laci ini disesuaikan dengan dokumen apa saja sih yang akan diarsipkan. Laci yang pertama adalah laci pendidikan. Laci pendidikan ini nantinya sudah jelas bahwa isinya itu dokumen-dokumen yang berasal dari pendidikan saya, adik saya, ataupun orang tua saya, seperti nilai-nilai, sertifikat kompetensi, piagam, ijazah, dan lainnya. Dan memasuki laci yang kedua, ada pelatihan. Karena dokumen yang akan saya arsipkan ini kebanyakan itu berbentuk sertifikat-sertifikat, baik sertifikat seminar, sertifikat pelatihan, maka dari pelatihan ini saya dijadikan satu laci, yaitu pelatihan yang nantinya akan berisi dokumen seperti sertifikat-sertifikat yang saya peroleh selama saya mengikuti pelatihan, baik itu di masa sekolah maupun di luar sekolah. Selanjutnya ada laci keluarga. Sudah tahu kan pastinya teman-teman, laci keluarga ini pastinya ini akan berisi tentang dokumen-dokumen keluarga seperti kartu keluarga, ini yang sifatnya itu lebih ke keluargaan seperti yang dikeluarkan oleh catatan sipil seperti akta. Kemudian ada juga surat keterangan rumah, tanah, dan lainnya. Untuk laci yang keempat yaitu laci seminar. Seperti yang saya sudah sebutkan tadi bahwa dokumen saya itu kebanyakan berisi sertifikat-sertifikat seminar maupun pelatihan. Jadi di sini seminar saya dijadikan dalam satu laci yang nantinya akan berisi sertifikat-sertifikat yang saya peroleh dari kegiatan seminar yang saya ikuti. Untuk laci yang terakhir ada lain-lain. Yang jelas dalam laci ini nanti akan berisi dokumen-dokumen dari luar kategori 4 tadi, yaitu pendidikan, seminar, pelatihan, dan keluarga. Jadi nanti dokumen yang di luar kategori 4 tadi akan dimasukkan ke dalam laci lain-lain ini. Sesimpel kan? Jadi setelah kita mengetahui laci-laci apa saja yang akan kita gunakan dalam menyimpan, langkah selanjutnya adalah kita harus menyortir dokumen-dokumen sesuai dengan nama-nama laci tersebut. Jadi kita harus menyortir dokumen mana yang masuk ke dalam laci pendidikan, dokumen mana yang masuk ke dalam laci pelatihan, laci seminar, laci keluarga, dan laci lain-lain. Seperti yang ini.
Ya, setelah kita menyortir semua dokumen keluarga berdasarkan nama-nama laci, kemudian kita akan langsung mempraktikannya dan akan membahas satu persatu dari laci tersebut. Laci yang pertama adalah laci pendidikan. Dalam laci pendidikan ini saya membuat 3 guide, yaitu ada guide nilai, yang kedua sertifikat, dan lain-lain. Dari ketiga guide ini, tadi kan kita sudah menyortir dokumen berdasarkan laci. Selanjutnya, kita akan menyortir dokumen berdasarkan nama guide ini, tetapi kita hanya mengambil dokumen sesuai nama laci pendidikan terlebih dahulu. Selanjutnya, kita langsung saja menyortir dokumen dari laci pendidikan sesuai dengan guide 3 ini. Sudah tahu ya dokumen apa saja yang masuk ke dalam guide nilai, guide sertifikat, dan guide lain-lain. Langkah selanjutnya kita akan menyortir dokumen dari guide-guide tadi berdasarkan tahunnya dan akan mengurutkan dokumen mana yang paling lama dan dokumen mana yang terbaru nanti akan diurutkan, dimasukkan ke dalam map. Nah, itu dia langkah bagaimana menyortir dokumen yang di dalam guide berdasarkan tahun. Jadi sekarang kita akan memasukkannya ke dalam map, tapi satu persatu ya. Yang pertama dari guide nilai terlebih dahulu. Untuk guide nilai ini saya tadi sudah mengumpulkannya dan saya sudah menyortirnya berdasarkan tahun yang nantinya akan dimasukkan ke dalam map yang terdapat pada guide nilai. Di sini diperoleh dokumen yang tahun 2020 dan beberapa dokumen yang masuk ke dalam tahun 2017. Jadi beberapa dokumen yang pada tahun 2017 ini sudah diurutkan ya berdasarkan bulan dan tanggal. Jadi dokumen yang paling terbaru itu berada di atas. Kita langsung saja mempraktikannya, memasukkan ke dalam map. Yang pertama kita akan memasukkan dokumen yang pada tahun 2017. Dokumen ini sudah urut ya teman-teman. Kita langsung saja memasukkannya ke dalam map. Di sini kita langsung mencari tahun 2017 itu berada di map mana. Nanti di sini ya, di antara tahun 2014 sampai tahun 2018. Kita langsung membukanya saja. Seperti ini. Kita langsung memasukkan dokumen yang tadi sudah diurutkan di balik map tahun 2014 sampai 2018 karena tahun 2017 terdapat di dalamnya. Selanjutnya untuk dokumen yang kedua yaitu tahun 2020. Langkahnya sama, kita di sini mencari tahun 2020 itu berada di map mana. Di sini ya, di antara tahun 2019 sampai 2023. Kita langsung saja memasukkannya. Untuk guide nilai, kita sudah selesai memasukkan dokumen berdasarkan guide dan berdasarkan urutan dari map tersebut. Selanjutnya kita menuju ke guide yang kedua yaitu guide sertifikat. Setelah hasil sortiran tadi dari dokumen yang sudah disortir berdasarkan tahun, di sini saya memperoleh sertifikat ini ternyata tahunnya tahun 2015, tahun 2016, dan tahun 2017. Sedangkan dalam map yang saya buat ini jaraknya itu 5 tahun. Jadi 2014 sampai 2018. Maka otomatis dokumen ini akan berada di dalam satu map.
Dan yang perlu kita ingat, apabila ada beberapa dokumen yang masuk ke dalam satu map, itu harus diurutkan. Dokumen yang paling terbaru itu berada di yang paling atas. Maka dokumen ini sudah diurutkan dan langsung saja kita memasukkannya ke dalam map antara tahun 2014 sampai tahun 2018. Selanjutnya adalah guide lain-lain. Setelah tadi saya mengurutkan dokumen yang termasuk dalam guide lain-lain dan sudah mengurutkannya berdasarkan tahun, diperoleh dokumen itu tahun 2018 dan tahun 2020. Kita langsung saja mempraktikannya dari dokumen yang tahun 2018. Jadi ini dokumen-dokumen yang masuk ke dalam tahun 2018. Ini sudah diurutkan berdasarkan bulan dan tanggal. Kita langsung saja memasukkannya ke dalam guide. Di sini kita mencari dokumen tahun 2018 akan disimpan di mana, yaitu di sini antara tahun 2014 sampai tahun 2018. Kita langsung saja memasukkan dokumen ini. Untuk dokumen selanjutnya ini ada tahun 2019 dan tahun 2020. Karena dalam guide saya di sini jaraknya 5 tahun, maka dokumen tahun 2019 dan tahun 2020 itu bergabung menjadi satu map. Langsung membukanya dan memasukkan dokumen tadi. Karena tadi kita sudah mempraktikkan dan memasukkan semua dokumen yang masuk ke dalam laci pendidikan berdasarkan guide dan map, berarti di sini kita sudah menyelesaikannya. Di antara guide 3 ini, kemudian kita akan memasukkan ke dalam laci. Ini adalah laci bagian atas dan ini adalah laci bagian bawah. Saya akan memasukkan guide ini untuk posisi atas guide berada di posisi bawah laci. Tujuannya apa teman-teman? Kenapa saya menaruh ujung dari guide ini diletakkan di ujung atau di bagian bawah laci? Karena untuk memudahkan kita dalam pencarian, karena kita langsung bisa membukanya seperti ini. Apabila kita menaruh ujung guide ini di bagian atas laci, maka kita akan sulit dalam pencarian dan kita harus mengeluarkannya satu persatu. Jadi ini merupakan langkah untuk memudahkan dalam pencarian. Kemudian, mengapa saya menggunakan map yang transparan sebagai laci? Tujuannya adalah agar kita bisa membaca nama-nama guide dan urutan tahun di dalamnya itu agar bisa tetap terlihat, jadi memudahkan juga dalam pencarian kita. Untuk laci yang pertama, laci pendidikan sudah klik ya teman-teman, sudah selesai. Selanjutnya kita menuju praktik ke laci selanjutnya. Ya, kita sudah selesai menyimpan semua dokumen di dalam laci-laci ini. Kemudian kita tinggal menyimpannya di lemari ataupun laci yang sekiranya aman. Kalau saya pribadi, saya menaruh dokumen-dokumen ini di hanging box terlebih dahulu, kemudian akan dimasukkan ke dalam lemari. Karena sistem penyimpanan saya adalah pokok soal, maka saya harus membuat panduan penyimpanan sistem pokok soal seperti ini. Tujuannya untuk memudahkan pencarian. Jadi nanti apabila kita akan melakukan pencarian, kita tinggal melihat pada kolom ini, yaitu laci apa, guide-nya apa, dan map apa. Ini sangat mudah dan sangat membantu dalam pencarian.
Langkah selanjutnya adalah mencatat di e-agenda. Di era globalisasi industri 4.0 ini tentunya semua sudah berbasis teknologi ya teman-teman. Dalam dunia kearsipan juga tidak ketinggalan. Sekarang sudah terdapat cara mengarsipkan berbasis teknologi yaitu dengan menggunakan e-agenda. Jadi e-agenda ini bersifat software di dalam komputer, maka apabila kita mau menggunakan dan mau menyimpan dokumen, terlebih dahulu kita harus menyeken dokumen. Jadi dalam dunia kearsipan tidak melulu kita dihadapkan dengan tumpukan dokumen. Sekarang sudah terdapat software ini, yaitu e-agenda yang sudah mengikuti perkembangan zaman. Oh ya teman-teman, dalam praktik ini tentunya tidak selalu berjalan lancar ya, karena saya juga mengalami beberapa kendala. Di antaranya adalah yang pertama, saya kesulitan dalam mengumpulkan dokumen keluarga saya. Karena apa? Karena sekarang keluarga saya pindah ke Jakarta dan dokumen-dokumen penting tidak semuanya dibawa ke sini. Ada juga yang ditinggal di rumah lama karena itu dianggap lebih aman. Lalu dokumen pribadi saya juga terdapat di kos di Semarang. Maka di sini saya akan meminta maaf kepada Ibu Ismiati dan Pak Sairoji karena dalam praktik ini saya menggunakan dokumen seadanya yang ada di rumah Jakarta. Mohon pengertiannya. Kendala yang kedua adalah saya kesulitan dalam menentukan sistem penyimpanan yang akan saya gunakan. Karena di sini saya juga harus mempertimbangkan bagaimana kemampuan dari anggota keluarga saya. Jadi saya harus memikirkan sistem apa sih yang sekiranya sangat mudah dipahami oleh anggota keluarga saya. Jadi saya menentukan sistem pokok soal itu dengan beberapa pertimbangan, yaitu salah satunya adalah kemampuan keluarga saya dalam memahami dan nantinya akan mudah dalam melakukan pencarian. Terlebih karena saya terbiasa praktik menggunakan surat-surat perusahaan seperti surat pesanan, surat penawaran. Jadi dalam praktik mengarsipkan dokumen keluarga ini merupakan pengalaman pertama kali bagi saya. Jadi saya merasa kesulitan dalam mengidentifikasi dan menentukan sistem apa sih yang cocok untuk menyimpan ataupun mengarsip dokumen keluarga ini. Kendala yang ketiga adalah saya merasa kesulitan dalam mengarsip berbasis teknologi yaitu melalui e-agenda. Karena apa? Karena menyimpan di e-agenda ini merupakan pengalaman pertama kali bagi saya, jadi saya masih merasa sedikit bingung dan butuh penyesuaian lagi. Dulu saya pernah berlatih menyimpan ini secara elektronik pada saat mengikuti pelatihan di Dinas Kearsipan Semarang. Tapi waktu itu saya hanya memperhatikan, tidak mempraktikannya langsung. Jadi sudah sedikit ada gambaran, tapi dalam praktiknya masih merasa sedikit kesulitan. Nah, itu dia praktik cara mengarsipkan dokumen keluarga dari saya. Semoga bermanfaat ya teman-teman, dan bisa dicontoh untuk teman-teman mengarsipkan dokumen-dokumen keluarga teman-teman di rumah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.